Ya, jadi gula itu sebenarnya bermanfaat bagi tubuh. Bermanfaat sebagai sumber energi, sumber tenaga. Makanya orang kadang lemes, lesu siang hari, minumin air gula segar. Ya kan? Nah, itu sebenarnya dia penyedia tenaga buat tubuh kita secara cepat. Jadi kalau kita minum yang manis, kadar gula darah kita naik, kita segar. Tapi ada jelek, banyak jeleknya. Banyak jeleknya apa? Kalau Anda minum atau makan yang manis berlebihan, itu kan akan merangsang pankreas kita ngeluarin satu hormon namanya insulin. Insulin itu buat ngontrol kadar gula darah. Jadi gula yang udah diserap di saluran cerna masuk ke darah, di darah akan dikirim ke dalam sel. Di sel itu akan dibentuk tenaga yang tadi saya bilang. Nah, buat masuk ke dalam sel, pintu sel harus dibuka. Siapa yang buka? Hormon insulin. Hormon insulin itu ibaratnya anak kunci. Anak kunci dari sel, dia buka pintu, gulanya masuk. Kalau Anda makan gula, dosisnya tinggi, hampir tiap hari, bahkan sehari bisa beberapa kali, selalu makanan yang manis, akibatnya apa? Hormon insulinnya kan dipacu terus. Akhirnya dia lemah. Kalau dia lemah, disitulah baru masalah akan timbul. Kadar gula darahnya akan naik. Dia tidak masuk ke dalam sel. Nah, kalau kadar gula darah naik dalam waktu yang lama, Anda kena diabetes. Jadi ada sisi bagusnya, ada sisi jeleknya. Itu. Benar. Tapi kalau jumlahnya sedikit, ya aman. Nah, pertanyaannya kan sedikitnya seberapa? Ya kan? Nah, untuk kita orang Indonesia, ya, antara 30 sampai 40 gram sehari. 30 itu 3 sendok makan kira-kira. Kan 1 sendok makan peres itu sekitar 10. Kalau yang zaman dulu sendoknya itu 15 gram. Kalau yang sekarang 10 gram. Jadi antara 3 sampai 4 sendok. Belum lagi kalau kadar gula darah Anda selalu tinggi, itu kan gula di darah itu bisa melekat di dinding pembuluh darah. Ujung-ujungnya pembuluh darahnya bisa jadi kaku. Pada saat dia kaku, ada sumbatan sedikit karena kolesterolnya bisa tinggi. Terjadilah sumbatan. Kalau pembuluh darah yang kena di jantung, jadilah serangan jantung. Kalau di otak, jadilah stroke. Itulah bahayanya. Belum lagi, gula itu akan mempercepat proses penuaan. Kenapa? Karena makan gula kebanyakan akan terbentuk yang namanya advanced glycation end product. Satu produk yang bersifat merusak seluruh organ tubuh kita, terutama kolagen kulit. Dia akan menjadi kaku, akan rusak, penuaan. Beda. Kenapa? Yang tadi saya bilang antara 30-40 gram itu buat dewasa, ya. Dengan harapan, dengan konsumsi gula hanya segitu, kemungkinan terkena diabetes sangat rendah. Buat anak-anak gimana? Anak-anak kan metabolismenya masih bagus, bisa lebih longgar, tapi tetap jangan dibiasakan mulut anak kita terkena makanan atau minuman yang manis. Jadi sebenarnya nggak boleh juga terlalu tinggi, tapi untuk anak boleh lebih longgar, bisa sampai 40-50 gram per hari. Tapi tetap harus dijaga, tetap harus menghilangkan kebiasaan mulut Anda merasakan yang manis. Yang bahaya sebenarnya adalah habit, kebiasaan. Kebiasaan Anda makan yang manis, lidah Anda selalu makanan manis, itu sulit mengontrol. Padahal gula itu berbahaya.
Yang kita takut si anak itu pada saat dia remaja, dia dewasa, minuman, makanannya selalu yang manis. Makanya insiden angka penderita diabetes di negara kita itu cenderung meningkat. Kalau saya prinsipnya ngerubah habit. Habit itu kebiasaan. Anda makan gula, pengennya mulutnya makanan yang manis. Sekarang nggak boleh. Anda ganti pakai pemanis. Mulut Anda ngerasain apa? Manis juga kan? Kapan tuh mulut lupa sama rasa manis? Nggak akan pernah terjadi kalau Anda selalu pakai pemanis. Pemanis memang 0 kalori, sekarang banyak. Tapi kan yang penting habitnya yang mau kita rubah. Karena begitu habit Anda berubah, sudah tidak makan atau minum yang manis, begitu Anda kena yang manis, di mulut nggak enak, di perut timbul rasa mual. Itu namanya kebiasaan, habit. Dapetin itu. Kalau dapat itu, Anda selamat dari ketagihan yang manis. Madu juga kadar gulanya tinggi. Dari pemeriksaan madu itu 60% gula. Jadi nggak boleh. Ini lagi pandangan orang diabetes boleh minum madu. Itu keliru besar. Pasti kadar gula darahnya akan naik. Nggak boleh. Madu juga, kecuali yang tadi saya bilang anak-anak. Anak-anak itu butuh kandungan lain yang ada di madu. Apa? Vitamin, mineral, kemudian ada asam amino, protein sedikit gitu. Diabetes itu ada 2. Sebenarnya ada beberapa. Ada diabetes tipe 1, tipe 2. Tipe 1 itu dari kecil pankreasnya, kelenjarnya tidak bisa memproduksi insulin. Itu tipe 1. Kalau yang begitu, anaknya harus selalu suntik insulin dari luar. Tipe 2, ini terkena setelah dewasa. Akibat apa? Akibat pola hidup. Pola hidup apa? Makan yang manis, makan nasi segunung. Itu kan kadar gulanya tinggi. Makan roti putih, minumnya boba, minumnya minuman kemasan yang gulanya tinggi. Ya dibilang jus, tapi di kemasan gulanya baca tinggi. Itu yang bahaya. Makanya saya bilang rubah habitnya. Ya itu yang saya bilang, pemanis buatan aman. Bahkan sekarang ada yang kadar gulanya 0 kalori, nggak ada kalorinya dari pemanis buatan. Nah itu aman, tetapi kebiasaan mulut Anda makan atau nyicipin yang manis nggak pernah hilang. Ini masalah kebiasaan. Orang hidup itu jangkanya panjang. Kita kan pengen tua tapi sehat. Jangkanya panjang, jadi mulutnya dibiasain tidak ngerasain yang manis. Kalau pakai pemanis, itu mulut nggak pernah lupa sama rasa manis. Habitnya nggak pernah kebentuk.